yang namanya ekonomi digital, fintech, dan sistem ekonomi lainnya, dunia sudah mengenal sistem ekonomi yang keren loh. Sejak dari tahun 1300 tahun yang lalu. Gila nggak tuh? Di video ini kita akan membahas gimana hebatnya ekonomi pada masa dinasti Abbasiyah dan dinasti Umayyah. Dua kekhalifahan ini mengatur tentang keuangan, pajak, zakat, dan gaji pegawai. Kayak pro banget nggak sih? Dimulai dari dinasti Umayyah nih. Berdiri tahun 661 Masehi. Pemimpinnya Muawiyah bin Abi Sufyan, bisa dibilang kayak CEO negara. Beliau geser pusat pemerintahan ke Damaskus. Terus mulai mengatur kayak startup, ada departemen, ada gaji tetap untuk tentara, dan juga namanya Baitul Mal. Versi awalnya Bank Syariah, bro. Oke. Terus datang nih tokoh legendaris Umar bin Abdul Aziz. Ini khalifah nggak main-main cuy. Dia mengembalikan harta keluarganya ke negara dan pakai Baitul Mal buat ganti rugi ke rakyat yang dulu pernah didolimi. Bener-bener pemimpin yang bikin netizen bilang, andai semua pemimpin kayak gini. Terus nih, setelah Umayyah tumbang, muncul dinasti Abbasiyah, pusatnya di Baghdad. Dan ini masa kejayaan Islam yang digadang-gadang kayak renaissansnya dunia Islam. Mereka nggak cuma jago dagang dan pertanian, tapi juga nurut sejati, bikin pusat riset kayak Baitul Hikmah, dan nerjemahin buku-buku filsafat ke Yunani Arab. Bayangin, anak teknik, ekonomi, dan filsafat nongkrong bareng satu. Seru banget gak sih? A few moments later. Zaman Abbasiyah banyak banget ilmuwan ekonomi Islam. Ada Abu Yusuf yang nulis kitab Al-Kharaj, bahas pajak dan kebijakan ekonomi negara. Terus Al-Mawardi, dia udah ngomongin keuangan publik dan keadilan sosial, kayak dosen ekonomi zaman sekarang, tapi lebih Islam dan gak galak. Al-Syabrani juga keren. Dia bahas pentingnya kerja keras dan distribusi kerja. Cocok banget buat generasi rebahan. Maksudnya generasi produktif. Jadi sistem ekonomi Islam tuh udah punya konsep keadilan, zakat, larangan riba, pajak progresif, dan perlindungan masyarakat. Jauh sebelum orang ngomongin ekonomi keadilan, Islam udah punya praktek duluan loh. Kita bisa belajar banyak, bukan cuma sejarah, tapi juga inspirasi buat bikin ekonomi kita sekarang lebih adil dan manusiawi. Gimana menurut kalian? Dinasti Islam zaman dulu ternyata lebih progresif dari yang kita kira ya? Gue gak nyangka banget sih ekonomi Islam pada zaman dulu tuh udah advance banget woy. Kita baru bisa mengatur keuangan pas habis jajan boba. Mereka udah punya sistem pajak progresif cuy. Dan jangan lupa Umar bin Abdul Aziz, balikin harta pribadi ke Baitul Mal. Bayangin ada pejabat zaman sekarang kayak gitu. Plot twist banget gak ada. Oh my god! Wow! So, kalau kalian suka konten ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye! Oke.